Shalom, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru bagi kita semua. Salam dari HKBP Luban Baringin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Musim tahun
Hukum Tuhan pada minggu tahun baru ini ialah hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang kepadamu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Tahun Baru hari ini. Diambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai ayat 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Tahun Baru bagi seluruh jemaat Kristus dimanapun berada, 1 Januari 2023. Firman Tuhan bagi kita di awal tahun 2023 ini, sebagaimana ditulis di dalam Mazmur pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud.
Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pemazmur adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia yang dipilih oleh Tuhan, lalu kemudian dia melanjutkan pilihan itu dengan memberikan dirinya menjalani setiap proses yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang menjadi ciri khas seorang pemazmur. Pemazmur dengan kekhasannya sebagai seorang yang mencintai seni, dia mencintai syair dan puisi, lalu kemudian dia mengembangkan kekhasannya itu sebagai alat untuk dia mengungkapkan isi hatinya. Itulah sebabnya beberapa kali dalam kitab Mazmur, pemazmur ini mengungkapkan isi hatinya melalui syair, melalui pujian, melalui puisi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian juga dalam firman Tuhan di awal tahun 2023 ini. Pemazmur mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan dengan ungkapan syair dan puisi yang dia tuliskan di dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini. Apa ungkapan pemazmur dalam Mazmur 8 ayat 1 sampai 10? Secara khusus, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur menekankan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Sementara manusia yang kecil adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tetapi demikian, meskipun Allah penuh dengan kemuliaan, pemazmur ingin katakan, Dia adalah satu-satunya Tuhan yang mulia di tengah-tengah bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pemazmur katakan di dalam ayat 2, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di bumi. Apa yang ingin pemazmur katakan? Pemazmur ingin menyatakan kepada dirinya dan kepada semua umat bahwa hanya Tuhan sajalah sebagai Tuhan yang mulia satu-satunya di tengah bumi ini. Dialah Tuhan yang mengatur seluruh perjalanan yang ada di dalam bumi ini. Semua kuasa ada pada Dia. Tuhan adalah Tuhan yang mulia.
Kenapa seorang pemazmur bisa mengatakan demikian? Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur berani dengan tegas mengungkapkan bahwa Tuhan adalah mulia. Itu semua berangkat dari sebuah perjalanan iman yang dijalankan oleh pemazmur bersama dengan Tuhan. Itu semua karena pemazmur benar-benar menikmati ada hubungan yang sangat dekat antara dia dengan Tuhan. Perjalanan hidupnya tidak lepas dari kuasa Tuhan yang senantiasa melingkupi hidupnya. Dia melihat, dia merasakan bagaimana Tuhan benar-benar ambil bagian dalam kehidupannya. Dia merasakan bagaimana hubungannya dengan Tuhan yang sangat erat melalui spiritualitas dan ibadah yang terus dan berkelanjutan membuat dia mengenal siapa Tuhan, yaitu Tuhan yang mulia di tengah-tengah bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ternyata pemazmur tidak cukup hanya menyatakan kemuliaan Tuhan. Pemazmur juga menyadari keberadaannya sebagai manusia biasa yang sungguh tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam firman ini pemazmur dengan berani mengatakan, aku melihat kuasamu, aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang kau tempatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang pemazmur ingin katakan dalam ayat ini? Pemazmur ingin mengatakan, aku seorang manusia yang kecil ini dapat melihat betapa hebatnya Engkau Tuhan. Dengan jari-jarimu Engkau melukis seluruh kehidupan di bumi ini. Engkau melukis langit yang tinggi dan indah itu. Bahkan Engkau menempatkan di atasnya bulan dan bintang dengan begitu indah sedemikian rupa. Engkau menentukan fungsinya. Bulan dan bintang menentukan waktu yang tepat agar menunjukkan apa dan bagaimana keindahan ciptaan itu. Lebih dari itu, Tuhan pun mencipta, menempatkan, dan menentukan kekhasan masing-masing dari semua ciptaan Tuhan. Inilah keluar biasaan Tuhan. Jari Tuhan sangat luar biasa melukis keindahan bumi ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika jari-jari Tuhan melukis bumi ini dengan begitu indah, Dia melihat bahwa seluruh ciptaan itu baik dan teramat sangat baik. Lalu pemazmur melihat, ternyata Allah yang luar biasa, yang telah menciptakan bumi dengan begitu indah, melihat kepada manusia, manusia yang kecil, yang penuh dengan keterbatasan. Bahkan pemazmur katakan, siapakah kami ini? Apalah kami ini manusia, sehingga Engkau mengingat kami, sehingga Engkau melihat kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dikatakan Allah itu mengingat, Allah itu melihat, bahkan Allah itu dikatakan pemazmur mempercayakan kepada manusia segala ciptaan yang begitu indah agar semua ciptaan itu dikelola oleh manusia. Ini berarti pemazmur ingin katakan, hai engkau manusia, hai engkau diriku manusia. Pemazmur sendiri ingin katakan dalam dirinya, ternyata dirimu ada di dalam hati Allah.
ada tempat khusus bagi manusia. Tempat khusus di dalam hati Allah, di mana manusia itu hadir. Manusia ternyata berharga di hadapan Tuhan. Dia mengingat manusia yang penuh dengan dosa. Dia mempercayakan kepada manusia begitu banyak ciptaan yang indah untuk dinikmati dan dikelola. Itu berarti Allah memberikan satu tempat yang indah dalam hatinya. Kedudukan manusia itu. Manusia mempunyai tempat khusus, kasih yang khusus dalam diri Allah. Manusia berharga bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini yang dibanggakan oleh pemazmur. Sesungguhnya aku tidak layak. Sesungguhnya manusia tidak layak sama sekali. Kalau kita melihat kepada keberdosaan kita. Tapi ternyata di ketidaklayakan manusia, Allah melayakkan, Allah menempatkan, Allah bahkan mempercayakan kepada kita sebuah tugas yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya mengakhiri firman ini, pemazmur katakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu." Pemazmur ingin mengingatkan dirinya. Pemazmur ingin menyuarakan kepada banyak orang. Tuhan itu mulia. Tuhan layak dimuliakan. Karena Dia adalah Tuhan satu-satunya yang penuh dengan kasih dan yang menghargai dengan penuh manusia yang berdosa ini. Tuhan harus dimuliakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Dia yang mulia, Dia yang sudah penuh dengan kasih mengasihi kita yang berdosa. Hari ini, di awal tahun 2023, kita diajak memulai tahun ini. Mari muliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Apa yang dikatakan Paulus, Bapak Ibu? Paulus pernah katakan di dalam Kolose 3 ayat 23. Yang dia katakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, hal terkecil apapun itu, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu cara sederhana untuk kita memuliakan Dia yang penuh dengan kasih. Mari kita mulai dari diri kita. Menjaga tubuh yang sudah dipercayakan Tuhan. Menjaga kesehatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu cara sederhana memuliakan Tuhan. Mari muliakan Tuhan melalui setiap hal yang kita sudah lakukan dan jalani. Yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Lakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita. Muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2023 ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan kami. Di awal tahun 2023 ini, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan kembali firman yang begitu indah, yang menjadi kekuatan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, di awal tahun 2023 ini, Engkau mengingatkan kami betapa mulianya Engkau Tuhan dalam kehidupan di tengah dunia ini. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami menikmati semuanya itu Tuhan. Dan di awal tahun ini,
Kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, sehingga kami bisa memakai hidup yang Engkau sudah percayakan sebagai kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, untuk milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahun-Mu tidak akan berakhir dan hari-Mu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini, 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu. Tetapi kasih setia-Mu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu, kami puji Engkau dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Engkau mencukupkan kebutuhan hidup dan pekerjaan kami selalu. Tuhan, berkatilah kami. Demikian juga Tuhan, Engkau telah menganugerahkan keamanan di dalam negeri ini, serta melepaskan kami dari mara bahaya dan menyertai kami dalam kesesakan. Terang Injil-Mu selalu menerangi hati kami yang memungkinkan adanya pertobatan kami. Demikian juga Tuhan memberikan kepada kami penghiburan bagi orang-orang yang berduka, orang yang mengalami musibah kematian, agar mereka tidak berputus asa. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu, karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan yang telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Kiranya janganlah terus ditebang, melainkan biarkanlah kami hidup. Semoga dapat berbuah yang baik pada hari mendatang ini. Kami mengaku segala kasih setia-Mu, dan dengan segala rendah hati kami memohon kepadamu. Hanya kepadamu sajalah kami menyerahkan diri kami. Tuntun dan lindungilah kami pada permulaan tahun ini dan setiap perjalanan hidup kami, agar kami dapat memuji-muji Engkau pada tahun yang akan mendatang. Tunjukkanlah jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari, dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkati kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami,
Tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yaitu piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setiamu kepada mereka, agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersuka cita di hadapan-Mu di tempat yang kekal. Karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat tahun baru buat kita semuanya. HKBP Lumban Baringin berlokasi di Desa Hutauruk, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara. Secara singkat, secara gereja, itu dimulai pada tanggal 25 Desember tahun 1872, di mana baptisan kudus yang pertama sekali itu ada jemaat dari Lumban Baringin yang bernama Amos Sihombing. Itu dibaptis di HKBP Lumban Soit, dan itu dijadikan menjadi hari lahirnya kekristenan di HKBP Lumban Baringin, tepatnya 25 Desember 1872. Dan itu menjadi baptisan yang pertama sekali yang diikuti oleh HKBP Lumban Baringin. Kemudian baptisan yang kedua itu tahun 1879, di mana yang dibaptis di situ adalah para raja-raja dari HKBP Lumban Baringin terdahulu. Kemudian pada tahun 1872, jubileum 100 tahun HKBP Lumban Baringin itu dilaksanakan. Kemudian tahun 1997, jubileum 125 tahun HKBP Lumban Baringin juga dilaksanakan. Rencananya tanggal 9 April tahun 2023 akan dilaksanakan jubileum 150 tahun HKBP Lumban Baringin. Kemudian bisa kami jelaskan
bahwa gereja yang kita pakai sekarang sebagai sarana ibadah itu sudah dibangun ulang, dimulai pada tanggal 16 Juli tahun 2011, dimulai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Preses HKBP Distrik 2 Selindung Bapak Pendeta Kardi Simanjuntak, dan sampai sekarang masih dalam tahap pembangunan. Kurang lebih 97% itu sudah selesai, 3% lagi itu masih dalam tahap pembangunan. Kemudian bentuk-bentuk pelayanan ibadah, kita ibadah ada dua. Yang pertama untuk anak-anak sekolah minggu, setiap minggu itu kita masuk jam 7:30 pagi. Kemudian ibadah minggu godang itu masuk jam 10, dan sekali 1 bulan pada minggu terakhir setiap bulan kita melayani ibadah dalam bahasa Indonesia. Untuk tim musik HKBP Lumban Baringin itu terdiri dari unsur jemaat, mulai dari kaum bapak, remaja, kaum ibu juga aktif untuk melayani pelayanan ibadah musik di HKBP Lumban Baringin. Setiap minggu kita ibadah diiringi oleh musik band dari yang dipakai oleh jemaat itu sendiri. Tanggal 25 Desember dirayakan sebagai Hari Kekristenan, 150 tahun kekristenan di Lumban Baringin. Pesan yang dapat kami sampaikan adalah bahwa dengan umur yang sudah 150 tahun, semoga jemaat-jemaat HKBP Lumban Baringin, anak rantau HKBP Lumban Baringin semakin percaya, imannya juga semakin bertambah di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Kami dari Jemaat HKBP Lumban Baringin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan dalam proses pembangunan gereja HKBP Lumban Baringin, walaupun sampai saat ini belum selesai 100% karena terkendala dengan ketersediaan dana. Oleh karena itu kami meminta bantuannya kepada seluruh donatur, terlebih kepada anak rantau Huriah HKBP Lumban Baringin, agar kiranya dapat membantu proses pembangunan di HKBP Lumban Baringin biar cepat selesai. Dalam kesempatan ini saya mewakili seluruh Perhalado dan juga jemaat HKBP Lumban Baringin Resort Sipoholon 2 mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati.